Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yan Fardan, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sinjai, semester 6 dengan NIM 200 Jenderal 207. Sedikit saya akan memaparkan beberapa materi terkait RPJP dan RPJMD. Yang pertama, bagian definisi umum. Apa sih yang dimaksud dengan RPJP atau rencana pembangunan jangka panjang? Yang dimaksud dengan RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun ke depan. Yang di sini adalah terdapat visi misi ataupun yang menjadi tujuan dari perencanaan pembangunan itu sendiri yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun pemimpin-pemimpin dalam suatu negara. Yang kedua adalah RPJM. Apa sih yang dimaksud dengan RPJM? RPJM adalah rencana pembangunan jangka menengah. Yang dimaksud di sini adalah dokumen perencanaan dalam periode 5 tahun ataupun dalam satu periode kepemimpinan. Biasanya di sini adalah yang terkait dalam penjabaran ataupun penjabaran dari visi misi yang terdapat pada RPJP dalam suatu pemerintahan. Baik, selanjutnya adalah visi misi visi misi rancangan pembangunan. Visi adalah rumusan umum yang mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Di sini adalah yang menjadi titik acuan ataupun yang menjadi poin penting dalam pembangunan itu sendiri, yang dimana itu adalah suatu perubahan yang diinginkan oleh pemerintah terhadap wilayah-wilayah yang diperintahnya. Yang kedua adalah misi ataupun rumusan umum yang mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi. Di sini terdapat ada beberapa rangkaian-rangkaian kegiatan ataupun agenda-agenda atau program-program kerja yang akan diadakan oleh pemerintah tersebut dalam jangka waktu tertentu. Itulah yang disebut dengan misi. Selanjutnya adalah tujuan sistem perencanaan. Sistem perencanaan pembangunan nasional itu memiliki tujuan. Yang pertama yaitu mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua adalah menjamin terciptanya integrasi pembangunan, integrasi sinkronisasi dan sinergi yang baik antara daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Yang ketiga adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Yang selanjutnya adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Baik, slide berikutnya adalah tahapan perencanaan. Yang pertama itu penyusunan rencana. Penyusunan rencana yang pertama itu di mana menteri menyiapkan rancangan RPJP nasional. Yang kedua adalah Kepala Bapeda menyiapkan rancangan RPJP daerah. Dan selanjutnya adalah rancangan RPJP nasional dan RPJP daerah tersebut menjadi bahan ataupun yang menjadi bahan utama untuk musrembang. Yang kedua adalah penetapan rencana. Penetapan rencana di sini adalah di mana RPJM nasional yang ditetapkan oleh pemerintah peraturan presiden paling lambat 3 bulan setelah Presdik dilantik. Yang selanjutnya adalah Rekstra KL atau ditetapkan dengan peraturan pimpinan kementerian, ditetapkan dengan peraturan lembaga setelah disesuaikannya dengan RPJM nasional sebagaimana dimaksud dalam hal-hal yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah RPJM daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah paling lambat 3 bulan setelah kepala daerah dilantik. Rekstra SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM daerah sebagaimana dengan yang telah ditentukan. Yang selanjutnya adalah penetapan rencana, di mana penetapan rencana di sini adalah menteri yang menyiapkan rancangan awal RPK
sebagai penjabaran dari RPJM nasional. Yang kedua adalah Kepala Bapeda yang menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran RPJM daerah. Pemimpin kementerian lembaga menyiapkan rencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan dan RPK sebagaimana dimaksud dengan hal yang telah ditetapkan dengan berpedoman dengan Rekstra KL. Nah, selanjutnya adalah pengendalian pelaksanaan rencana. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pemimpin kementerian, lembaga, satuan kerja, dan perangkat daerah. Menteri, Kepala Bapeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari masing-masing pemimpin kementerian, lembaga, satuan kerja, perangkat daerah sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Yang selanjutnya adalah evaluasi pelaksanaan rencana, di mana pemimpin ataupun lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian lembaga periode sebelumnya. Kedua adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan satuan kerja perangkat daerah sebelumnya. Yang ketiga adalah Menteri atau Kepala Bapeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian lembaga sebagaimana dimaksud dengan hal yang telah ditentukan serta kerja perangkat daerah. Yang terakhir adalah hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional ataupun pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Slide berikutnya adalah penyusunan RPJP. Penyusunan RPJP di mana pertama penyiapan rencana awal rencana pembangunan, yang kedua adalah musyawarah perencanaan pembangunan, yang ketiga adalah penyusunan rencana akhir perencanaan pembangunan. Slide berikutnya adalah penyusunan RPJM, di mana langkah awal yang pertama adalah penyiapan rancangan awal rencana pembangunan. Yang kedua itu menyiapkan rancangan rencana kerja. Selanjutnya adalah musyawarah perencanaan pembangunan. Dan yang terakhir adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Fungsi RPJMD. Ada beberapa fungsi RPJMD. Yang pertama adalah menetapkan prioritas pembangunan. Yang dimaksud di sini adalah RPJMD yang menguraikan prioritas pembangunan dan tujuan utama daerah untuk mempertimbangkan konteks lokal, sumber daya, tantangan tantangan yang mungkin dihadapi. RPJMD membantu menyelaraskan upaya berbagai instansi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua adalah perencanaan dan anggaran. RPJMD membantu dalam perumusan rencana dan anggaran daerah dengan memberikan panduan alokasi sumber dana, keputusan investasi. Hal ini memastikan bahwa sumber daya terbatas dialokasikan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan. Yang ketiga adalah kolaborasi dan koordinasi. RPJMD mendorong kerjasama dan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah daerah ataupun pemangku kepentingan terlibat dalam pembangunan daerah tersebut. Yang selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi, di mana monitoring RPJMD yang mencakup indikator dan target untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan program dan proyek pembangunan. Ini yang memberikan dasar untuk monitoring dan evaluasi implementasi inisiatif pembangunan daerah sehingga dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan secara dengan sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah alur pembuatan RPJMD. Yang pertama, persiapan dan pendahuluan, di mana dalam persiapan dan pendahuluan itu dilakukan identifikasi kebutuhan dan potensi daerah. Dilakukan analisis terhadap kebutuhan potensi pembangunan daerah termasuk melibatkan pemangku kepentingan terkait. Yang kedua adalah penetapan tim perumus yang terdiri dari berbagai instansi terkait seperti pemerintah daerah dan ahli di bidang pembangunan. Yang kedua adalah analisis situasi dan penetapan. Dalam analisis situasi dan penetapan ini terdapat beberapa langkah, yaitu pertama analisis
situasi daerah, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan lingkungan di daerah tersebut. Yang selanjutnya adalah penetapan visi misi. Berdasarkan analisis situasi, ditetapkan visi misi ataupun gambaran ideal masa depan dan tujuan dan strategi pembangunan RPJMD tersebut. Selanjutnya adalah penyusunan rencana strategi. Penyusunan rencana strategi yaitu yang menjadi tujuan jangka menengah dan sasaran yang ingin dicapai dengan RPJMD ditetapkan berdasarkan visi misi yang telah ditentukan dan strategi-strategi pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Keempat adalah penyusunan program dan kegiatan yang konkret yang akan dilaksanakan untuk diwujudkan strategi pembangunan ditentukan dengan sumber daya seperti anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang dilokasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Ini adalah pengesahan dan implementasi. Pengesahan RPJMD disusun dalam dokumen resmi dan diusulkan untuk disahkan oleh pemerintah daerah melalui mekanisme yang ditetapkan. Selanjutnya adalah pelaksanaan program dan kegiatan. Pemerintah daerah mengimplementasikan program dan kegiatan sesuai RPJMD dengan melibatkan berbagai instansi terkait dengan pemangku kepentingan. Yang keenam adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi itu dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam RPJMD untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja, dilakukan evaluasi terhadap implementasi RPJMD untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, dan perluasan pembangunan yang dilakukan. Yang terakhir adalah penyusunan RPJMD berikutnya. Dengan melakukan evaluasi dan perbaikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, dilakukan evaluasi terhadap RPJMD yang berakhir dan perbaikan untuk RPJMD berikutnya. Siapa saja sih yang terlibat dalam penyusunan RPJMD? Dalam RPJMD ada beberapa lembaga ataupun instansi yang terlibat. Yang pertama itu pemerintah daerah. Yang dimaksud dalam pemerintah daerah pejabat eksekutif dan legislatif di tingkat daerah seperti gubernur, bupati, ataupun wali kota serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terlibat dalam penyusunan RPJMD tingkat daerah. Yang kedua adalah tim penyusun. Ini dalam tim penyusun itu biasanya terdiri dari tim teknis yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dengan kementerian terkait. Tim ini terdiri dari ahli dan profesional yang dimiliki keahlian dalam perencanaan pembangunan. Yang ketiga adalah konsultan. Dalam beberapa kasus pemerintah daerah atau instansi terkait dengan melibatkan konsultan eksternal yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam perencanaan pembangunan untuk membantu dalam penyusunan RPJP dan RPJMD. Yang terakhir adalah masyarakat dan stakeholder. Masyarakat dan stakeholder di sini yaitu partisipasi masyarakat dengan pemangku kepentingan lainnya yang penting dalam proses penyusunan RPJP dan RPJMD melalui mekanisme konsultasi diintegrasikan dalam dokumen dan rencana tersebut. Slide berikutnya adalah dasar hukum RPJMD. Dasar hukum RPJMD itu ada beberapa. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana merupakan konstitusi negara Indonesia yang mengatur dasar hukum dan prinsip-prinsip pembangunan nasional. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dimana mengatur tentang penyusunan RPJMD di tingkat daerah. Undang-undang ini memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk menyusun RPJMD sebagai acuan dalam merumuskan program pembangunan daerah. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Ini yang menetapkan RPJM sebagaimana acuan pembangunan nasional yang berisi arah atau kebijakan pembangunan, sasaran, strategi, dan prioritas pembangunan jangka menengah di tingkat nasional dan daerah. Yang keempat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020. Ini tentang bagaimana penyusunan atau mengatur tentang penyusunan RPJMD tingkat daerah sebagai acuan dalam perumusan program pembangunan daerah dalam jangka panjang. Ya, mungkin cukup sekian dan yang saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.